Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Belen Nitias dari MTK 1C YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan saya di sini yang pertama untuk silaturahmi dan yang kedua untuk ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai ilmu pendidikan kepada Bapak Wahyudi. Bapak punten bolehkah dipersilakan memperkenalkan diri? Ya, boleh. Langsung aja ya. Ya, saya nama Wahyudin. Saya juga termasuk salah satu staf pengajar di YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan dan Bahasa Arab. Pendidikan saya S1 di YIN Bandung, S2 di UIN Semarang, UIN Malang, dan S3 sama di UIN Malang. Nah, saat ini di samping saya sebagai dosen YIN juga sebagai salah satu ketua lembaga zakat infak sedekah Taqwa Kota Cirebon. Nah, silakan untuk kaitannya dengan tugas ini, saya sangat menyambut baik karena ini salah satu upaya dalam rangka mengisi aktivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya hantarkan dalam perkenalan itu. Selanjutnya disilakan. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi atas perkenalannya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaannya. Yang pertama, dalam ilmu pendidikan seberapa penting menurut Bapak? Ilmu pendidikan secara umum atau Islam? Menurut pendidikan secara Islam. Baik, pendidikan pada prinsipnya sama ya, pendidikan umum ataupun pendidikan Islam. Artinya pendidikan itu kan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dalam rangka membina, mendidik, mengajar, mengarahkan peserta didik menuju perubahan yang lebih baik. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan Islam maupun umum yang ada di Indonesia adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlakul karimah. Nah, itu salah satu tujuan dari pendidikan Islam. Bagaimana manusia ini bukan hanya sekedar memahami Islam secara konsep, tetapi juga lebih kepada pengamalan Islam itu sendiri. Sehingga dalam pendidikan ini nanti dikenal ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis. Ada 3 aspek yang harus dikuasai dalam dunia pendidikan itu, misalkan aspek kognitif, pemahaman secara intelektual, pemahaman secara konsep. Yang kedua adalah aspek afektif, yaitu tentang sikap, bagaimana sikap kita dari pengetahuan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor itu adalah gerak fisik atau wujud nyata dari tindakan. Itu dalam pentingnya atau apa tadi, urgensi ya? Iya, urgensi materi pendidikan yang seberapa penting? Oh iya, pentingnya itu ya. Pentingnya untuk apa? Ya, karena pendidikan agama Islam pentingnya sekali lagi sebagai bekal, sebagai panduan, sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan, baik kehidupan beragama, berbangsa, bernegara ataupun bermasyarakat. Nah, dengan modal atau bekal ilmu pendidikan Islam ini, tentunya kita sudah jelas harus menjalani kehidupan ini sebagai umat muslim khususnya, dan sebagai masyarakat Indonesia secara umum untuk lebih lebih baik dalam menjalani aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pentingnya. Untuk metode apa yang Bapak ajarkan dalam ilmu pendidikan Islam? Ya, sebetulnya kalau saya secara formal ngajar itu bukan materi pendidikan Islam, tetapi secara teoritis tentunya metode pembelajaran ya, atau pendidikan Islam itu banyak sekali menurut para ahli pendidikan Islam. Ada metode ceramah, ya kan? Ada metode berbasis tugas, ada metode langsung,
ada metode berbasis masalah, ada metode diskusi gitu kan, ada metode yang lainnya tadi berbasis tugas, sudah ada yang satu lagi metode yang menurut saya efektif dalam pendidikan agama Islam itu adalah metode keteladanan. Nah, itu beberapa metode yang ada dalam pendidikan atau pengajaran pengajaran agama Islam. Itu yang saya tahu ya, mungkin masih banyak lagi, tapi minimal itulah beberapa metode pendidikan Islam tadi. Oke. Dalam kan bagaimana untuk mendalami dalam ilmu pendidikan Islam, apalagi kalau murid-murid kan banyak yang masih belum paham tentang ini nih, malas untuk ini, cara nganuin dalemin ilmu pendidikan yang murid yang malas atau gitu gimana ya? Strategi atau metode untuk mengajarkan pendidikan agama Islam yang saya sampaikan di awal itu memang variatif, tetapi sesungguhnya metode itu kan hanya sebuah cara ya kan. Pada dasarnya dalam pendidikan apapun itu bagaimana tujuan itu tercapai. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan, maka ada aspek lain yang harus kita lakukan. Di antaranya materi apa yang harus kita sajikan untuk mencapai tujuan itu, kemudian bagaimana cara mengajarkan, dalam hal ini ada metode, kemudian media apa yang sekiranya diperlukan untuk mempermudah meraih tujuan pembelajaran itu. Yang terakhir adalah kita harus ada evaluasi sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, terkait dengan strategi atau metode untuk memberikan motivasi peserta didik yang mungkin secara umum pelajaran agama Islam itu nyaris peminatnya tidak sebesar, tidak sebanyak, tidak sewah pelajaran olahraga misalkan atau pelajaran seni. Biasanya begitu. Jadi siswa-siswi itu kalau belajar agama itu, PA itu kesannya kurang termotivasi, kesannya itu hanya teori saja, padahal itu ilmu atau pembekalan yang paling inti dalam kehidupan ini adalah pendidikan agama ya. Nah, strateginya berarti kita lihat peserta didik kita ini usianya berapa, itu level pendidikannya apa pendidikan pra sekolah atau dalam usia dini, atau pendidikan dasar, atau pendidikan menengah, pendidikan atas, atau perguruan tinggi. Nah, dari level-level pendidikan itu kita bisa melihat teknik apa yang tepat untuk memberikan pembelajaran agama Islam. Nah, misalkan kalau dalam dunia anak-anak usia dini, berarti itu mereka adalah dunia bermain. Bagaimana kita menyajikan pembelajaran itu dengan diikuti dengan permainan-permainan yang menyenangkan, sehingga siswa itu betul-betul tak terasa bahwa dia sesungguhnya lagi mempelajari pembelajaran agama Islam. Begitu juga dalam level pendidikan yang lain. Artinya metode itu akan melihat konteks dalam arti kondisi anak, kondisi tempat, kondisi pembelajaran atau materi. Dari aspek itu semua, maka si guru itu harus menentukan ini nih yang lebih tepat untuk pendidikan. Nah, jadi untuk memberikan motivasi itu kita harus mendalami dunia anak yang kita ajar itu di level mana. Nah, kalau levelnya tadi saya katakan misalkan ini dengan lagu-lagu, nah caranya kita di lagu-lagu itu kita suguhkan lagu-lagu yang Islami, yang kita di dalamnya misalkan mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang bagaimana berakhlakul karimah, mengajarkan tentang mencintai Rasul, mengajarkan tentang hal-hal lain yang memang di situ ajaran agama Islam. Yang pertanyaan selanjutnya, ruang lingkup dari materi pendidikan Islam itu yang seperti apa? Ruang lingkup materi pendidikan atau pembelajaran Islam itu sebetulnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Seluruh aspek kehidupan itu diatur oleh pendidikan agama Islam. Bagaimana Islam mengatur manusia sebagai individu yang punya kewajiban untuk hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian bagaimana dalam pendidikan Islam itu pendidikan mengatur manusia berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Bagaimana dalam pendidikan agama Islam juga mengatur cara-cara bermuamalah dengan manusia, cara-cara kita menghambakan diri kita kepada Allah, yaitu tadi ibadah mahdoh ataupun muamalah. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia itu adalah cakupan dari materi pendidikan agama Islam. Gitu. Singkatnya begitu.
untuk materi selanjutnya dalam penyampaian materi tersebut, apa saja kan manfaat dari ilmu pendidikan itu? Manfaatnya pertama untuk lebih memperjelas arah kehidupan manusia itu sendiri peserta didik. Yang kedua, peserta didik lebih mengenal ajaran Islam secara kafah. Tentunya yang paling penting bagaimana mengenal Allah, mengenal para utusan Allah, rukun iman, rukun Islam. Kemudian bagaimana juga mengenal hal-hal lain terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, ketika sudah mengenal itu semua, maka si anak peserta didik atau manusia secara umum itu akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan beragama ataupun bermasyarakat. Oke. Dari semua metode yang telah Bapak sampaikan, apa ada hal positif dan negatif dari metode tersebut? Ya, semua metode tidak ada yang hebat ya. Metode itu semuanya ada kekurangan kelebihan. Metode sangat terkait, tadi saya katakan di awal, dengan kondisi siswa, dengan kondisi sekolah, dengan kondisi materi, dan lain-lain terkait dengan proses pembelajaran. Jadi metode itu tidak adalah istilah metode yang terbaik, tetapi metode itu istilahnya adalah yang paling efektif. Efektif apa? Berarti metode itu dalam belajar itu kita tidak terlalu lelah memberikan pengajaran, tetapi hasilnya bagus, itu efektif. Nah, salah satu yang efektif untuk pembelajaran agama itu biasanya salah satunya adalah metode keteladanan. Seorang guru, seorang orang guru atau orang tua itu pada saat memberikan pendidikan kepada anaknya, maka yang paling efektif itu menurut saya itu adalah keteladanan. Ketika mengajarkan akhlakul karimah, maka seorang guru harus mengawali dengan tutur kata yang santun kepada siswanya, biasa mengucapkan salam ketika sholat, terus biasa berjamaah. Jadi sambil mengajak gitu, dia memberikan contoh, ini loh kalau pembelajaran misalkan guru lagi mengajarkan siswa tentang sholat, pentingnya sholat, kemudian bagaimana sholat yang baik, maka si guru itu bukan hanya secara lisan menyampaikan kepada siswa, tetapi mengajak sambil memberikan contoh. Nah, sebagai teladan, itulah yang menurut saya efektif dalam pembelajaran agama Islam. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu pencakupan yang dari materi pendidikan Islam itu seperti apa ya Pak? Cakupan, jadi tadi hampir sama, tadi kan pertama mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tetapi kalau materi-materi pembelajaran ini biasanya itu kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan syariah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan jinayah, siasah, itu banyak itu dalam pendidikan agama Islam itu. Ya, semua diatur kaitan dengan ahwalus syakhsiyah, itu kondisi individu, kemudian kondisi keluarga, kondisi mereka dengan masyarakat. Jadi ruang lingkupnya itu semua aspek kehidupan manusia, tapi nanti di bidang-bidang gitu. Misalkan di bidang kalau dalam materi itu kan ada misalkan dalam fikih ibadah ya. Dalam ibadah itu biasanya dalam agama Islam itu ada fikih ibadah, mengatur semua bagaimana kita dari tata cara bersuci sampai tata cara kita beribadah yang langsung, misalkan ibadah mahdoh. Kemudian fikih muamalah, misalkan pendidikan tentang muamalah, bagaimana kita berniaga, berinteraksi sosial dengan sama manusia. Fikih misalkan ada materi namanya siasah, bagaimana kita kalau aktif di dunia politik itu diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Bagaimana kita menerapkan hukum, bagaimana kita juga berumah tangga, terhukum keluarga ya, dan lain sebagainya. Itu cakupan dari pendidikan Islam, artinya seluruh aspek kehidupan manusia dengan bidang-bidang yang sudah ada tadi. Oke Pak, cukup sekian pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.